Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 134. Fadlu qada'i hajatil muslimin. Keutamaan meringankan kesulitan kaum muslimin. Ketahuilah saudaraku rahimanillahi wa ajmain, meringankan atau memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam hajat-hajat mereka, dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini merupakan salah satu yang dianjurkan dalam agama Islam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk melakukan hal yang demikian, sehingga tercipta saling mencintai di antara kaum muslimin. Segala sesuatu yang bisa menjadi sebab cintanya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin, Islam sangat menganjurkan. Hal-hal yang bisa mempererat hubungan kaum muslimin, hal-hal yang bisa menjadikan kaum muslimin bersatu antara satu dengan yang lainnya, ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebaliknya, hal-hal yang bisa memecah belah, hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin dilarang di dalam agama Islam. Nah, diantaranya adalah memberikan keringanan dari kesulitan kaum muslimin, menunaikan hajat-hajat mereka, memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kita mampu, yang kita bisa. Ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam dan mengandung pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam banyak hadisnya menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong antar kaum muslimin, saling membantu, meringankan beban kaum muslimin dan seterusnya. Kita akan baca hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah hal tersebut. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh saling menzolimi. Waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kalau dia senantiasa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kebutuhannya, akan memberikan segala hal yang dia butuhkan. Waman farraja an muslimin kurbatan, siapa saja yang memberikan keluangan, kelapangan, kemudahan bagi kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan, kemudahan baginya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Waman satara musliman, dan siapa saja yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua ini hampir sama dan lebih panjang, lebih lengkap, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa saja yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya, untuknya, kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib, menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu, menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mencari jalan yang dengannya dia ingin mendapatkan ilmu, bersusah payah untuk berjalan mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, yatluna kitabullah, mereka saling membacakan kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan ditutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan diliputi oleh malaikat, wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan tentang mereka yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat Allah. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa saja yang amalnya lambat, maka tidak akan bisa disegerakan dengan nasabnya. Rawahu Muslim bihadzal lafzi, ya ini lafaznya Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Du'a, bab Fadlul Ijtima' ala tilawatil Quran wa ala zikr. Saudaraku rahimani wa rahimakum ajmain, kita akan bahas hadis yang mulai ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan saya ambil dari syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin, siapa saja yang melapangkan kesulitan bagi seorang muslim di dunia, ya ini menunjukkan bahwasanya di dunia seseorang akan mendapatkan apa? Adanya ujian-ujian, adanya kesulitan-kesulitan. Pasti ya, selama kita masih hidup, pasti kita akan mendapatkan hal-hal itu. Ya, selama kita masih hidup, pasti kita akan mendapatkan yang namanya masalah-masalah, kesulitan-kesulitan kah, ataukah ujian-ujian hidup. Pasti ya, selama kita masih hidup, pasti kita akan mendapatkan hal itu. Dan dimanapun kita berada,
di dunia ini kita pasti akan mendapatkan sebuah permasalahan-permasalahan. Nggak mungkin seorang hidup itu tidak memiliki permasalahan, nggak mungkin. Pasti dia memiliki apa? Masalah. Apakah masalah itu pada istrinya kah, pada suaminya kah, pada anak-anaknya kah, pada tetangganya kah, pada kerabatnya, pada saudaranya, orang tuanya, atau teman-teman kerja, ataupun yang lain, pasti ada masalah. Nggak mungkin kita bisa lari dari masalah. Selama kita masih hidup, pasti kita akan mendapatkan permasalahan-permasalahan di dalam dunia ini. Cuma bagaimana kita mencari solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nggak boleh kita lari dari permasalahan-permasalahan tersebut. Selama kita masih hidup, pasti akan mendapatkan dimanapun kita berada. Ketika kita pindah ke suatu tempat, di situ juga nanti kita akan dapat masalah. Mendapatkan permasalahan-permasalahan itu pasti ada. Ada. Makanya tidak bolehlah lari. Dan di sini mengandung anjuran dari Nabi SAW untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu antara sesama muslim untuk meringankan atau melapangkan kesulitan-kesulitan orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Yang kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan tergantung dari jenis amal. Kalau kita biasa senantiasa memberikan keringanan, melapangkan seorang muslim, seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga kelapangan bagi kita pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat di padang mahsyar kesulitan yang sangat luar biasa. Kesulitan, kepayahan, kepanasan luar biasa. Maka kalau kita biasa untuk memberikan kelapangan, kemudahan untuk seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi kita pada hari kiamat. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah itsbatu yaumil qiyamah. Penetapan adanya hari kiamat. Bantahan bagi orang-orang Jahmiyah yang mengatakan tidak ada hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Seorang yang beriman dengan rukun iman yang 6 wajib mengimani adanya hari kiamat, bahkan menjadi rukun iman yang kelima. Siapa saja yang tidak beriman dengan salah satu rukun iman yang 6, kata para ulama, bisa bisa berpotensi keluar dari agama Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan kesulitan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Di sini kata para ulama, al-hassu 'ala taysir 'alal mu'sir. Anjuran, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anjuran untuk memberikan kemudahan orang-orang yang kesulitan. Kesulitan yang dimaksud di sini, sebagian ulama menyebutkan adalah hutang. Memberikan kemudahan orang yang berhutang. Misalnya ada orang yang berhutang kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada seorang yang memiliki hutang, memiliki kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan kemudahan. Kemudahan yang dimaksud apa? Disebutkan oleh para ulama bisa 3. 1, memberikan tempo. Memberikan tempo orang yang berhutang. Misalnya ada orang berhutang kepada kita, afwan akhi, ana belum bisa bayar ya. Kemudian kita tanya, kira-kira bayarnya kapan mas? Oh, pekan depan. Baik, kita berikan tempo sampai pekan depan. Berarti selama 1 pekan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita, setengah sedekah. Karena kita memberikan tempo, waktu tenggang
kepada orang yang berhutang. Jadi yang pertama memberikan kelapangan berupa tempo bagi orang yang berhutang. Atau yang kedua yaitu memberikan keringanan berupa dipotong hutangnya. Misalnya ada orang berhutang pada kita 1 juta, ya sudah kamu bayar setengahnya saja, itu 500 ribu, karena sudah lama dia berhutang dan tidak bisa membayarnya. Aduh afwan akhirnya belum bisa bayar, ya nggak apa-apa, kasih tempo. Lama tidak bayar. Nah kita berikan, yaudah antum anak kasih potongan deh, antum gak usah bayar semuanya, antum bayar setengahnya saja. Bisa. Kapan kira-kira bayarnya? Oh, pekan depan. Sudah, kita berikan tempo lagi pekan depan. Jadi diberikan kemudahan berupa dipotong setengah. Yang ketiga, kata para ulama, diantara bentuk kemudahan, memberikan kemudahan untuk orang yang berhutang adalah dianggap lunas. Masya Allah, dianggap apa? Lunas. Afwan akhirnya nggak bisa bayar lagi nih, udah dikasih tempo, udah dipotong setengah, nggak bisa bayar juga. Oh berarti emang dia sulit tuh, orang yang mengalami kesulitan. Ya sudah, saudaraku, saya anggap hutangnya lunas, dihalalkan. Yang benar akhi, benar ya udah anak pinjam lagi dong. Waduh, ini orang sudah dikasih kemudahan malah pinjam lagi. Gimana Ustadz kalau kayak gitu? Ya ditahan dulu ya, nanti khawatirnya dia akan bermudah-mudahan untuk berhutang. Kalau ada orang yang memudah-mudahkan hutang, nggak pernah bayar, wah orang yang seperti ini nih harus kita kasih pelajaran, kita kasih nasihati. Apalagi dia berhutang bukan hanya kepada satu orang misalnya, ternyata banyak dia berhutang kepada orang lain dan nggak pernah bayar. Nah orang yang seperti ini berarti harus dikasih pelajaran, diberikan peringatan. Nah diberikan nasihat, nggak mempan juga Ustadz, nggak diberikan nasihat, ya sudah, ditahzir, diberikan peringatan. Antum kalau si fulan datang pinjam uang jangan dikasih. Nah kasih tahu ke orang-orang. Kenapa? Dia kalau hutang nggak pernah bayar. Nah, dikasih peringatan tuh, agar jangan bermudah-mudah dia untuk berhutang dan tidak bayar. Subhanallah, tidak bayar. Ustadz, kalau misalnya dia pinjam uangnya banyak, kita ikhlaskan gimana? Ya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita, siapa saja yang mampu, yang mau. Kalau kita tidak mampu untuk menganggap lunas hutangnya dia, ya suruh bayar. Utangnya berapa misalnya? Utangnya banyak Ustaz. Berapa? 100 juta. Wah, 100 juta banyak. 100 juta banyak. Suruh nyicil, suruh bayar. Apalagi sampai ratusan juta, 500 juta, sampai 1 miliar misalnya hutangnya. Oh, itu banyak. Banyak. Suruh nyicil biar dia sebagai bentuk pembelajaran, jangan mudah-mudahkan berhutang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna taysir alal mu'sir fihi ajrun fid dunya wa ajrun fil akhirah. Ada pelajaran yang keenam di sini adalah kemudahan, memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan akan mendapatkan 2 pahala di dunia maupun pahala di akhirat. Dan yang ketujuh adalah al-hasu ala satri alal muslim liqaulihi wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang ketujuh adalah anjuran untuk menutup aib seorang muslim. Menutup aib seorang muslim. Jadi kalau misalnya saudara kita memiliki aib, tutup aibnya, jangan sampai orang tahu. Biar cukup hanya kita saja yang tahu. Orang lain jangan sampai tahu aib saudara kita. Kalau misalnya kita tahu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa apa? Allah akan menutup aib kita. Jangan sampai aib saudara kita malah kita bongkar. Ustadz, kalau keceplosan gimana Ustadz? Keceplosan dalam artian secara nggak
sengaja dia menyebutkan tuh, secara tidak sengaja dia menyebutkan apa, aib saudaranya, maka kita katakan ya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas kesalahan kita yang tidak kita sengaja, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hal-hal yang tidak mampu kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya ada orang soleh, orang baik, dan dia melakukan kesalahan dan kita tahu kesalahannya, maka tutupi aibnya. Jangan sampai apa, dibongkar. Hati-hati ya, apalagi seorang ulama, seorang ustadz. Ya ustadz juga manusia, pasti punya salah, pasti punya kekurangan. Kalau kita tahu kekurangan ustadz tersebut, jangan dibongkar, jangan disebarkan. Cukup kita saja yang tahu. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dia di dunia maupun di akhirat. Ustadz kalau dia orangnya buruk, boleh nggak kita sebarkan aibnya? Kalau dia sudah terkenal orang yang buruk, adabnya, tingkah lakunya, akhlaknya, segala halnya buruk, maka yang pertama kita nasihati dulu orang itu. Bisa nggak kita nasihati? Kalau nggak bisa juga, bahkan dia malah ingkar, juhud, bahkan memberikan perlakuan yang tidak baik kepada kita, ya boleh kita sebarkan aibnya dia, boleh, sebagai bentuk pelajaran, sebagai bentuk tahzir. Orang ini emang orang buruk. Tapi kalau orang itu baik, orang itu soleh, orang itu ya terkenal baik lah, nggak boleh kita bongkar aibnya, tidak boleh kita bongkar aibnya. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya juga di dunia maupun di akhirat. Walaupun dosa itu dia lakukan di dalam rumahnya, walaupun dosa itu dilakukan di dalam kamarnya. Jadi tidak boleh membongkar aib seorang muslim. Kalau dia membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Walaupun dia lakukan di dalam rumahnya sendiri, di dalam kamarnya sendiri. Hati-hati saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dari hadis ini mengandung pelajaran yang ke-8, anjuran untuk menolong saudara kita kaum muslimin semampu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ini keutamaan yang luar biasa. Tetapi ingat saudaraku rahimanillah ajmain, ketika kita mampu untuk bisa memberikan pertolongan kepada seorang muslim, maka perlu adanya edukasi. Ini yang kurang ya, kadang-kadang kita memberikan bantuan tapi tidak ada edukasi. Kita hanya memberikan bantuan begitu saja tanpa adanya nasihat, tanpa adanya pelatihan kepada orang yang tidak mampu, misalnya kepada orang yang dhaif, du'afa, orang-orang yang lemah. Kita berikan donasi tapi adanya edukasi, diberikan pelajaran-pelajaran, diberikan pelatihan-pelatihan. Kita memberikan donasi bantuan ke satu orang 2 juta misalnya. Kita kasih pelatihan bagaimana cara mengelola uang itu, supaya nanti dia tidak mengharapkan bantuan orang lain terus, sehingga dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Diajarkan bagaimana cara mengelola uang itu. Dengan cara apa? Jualan di bikin gerobak, jualan buah potong atau buah apalah, kan begitu. Banyak peluang-peluang usaha zaman sekarang ya, subhanallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekedar donasi saja tanpa memberikan edukasi kepada orang yang menerima itu, insya Allah uangnya habis begitu saja. Digunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari langsung habis, sehingga besoknya
susah lagi. Kenapa? Uangnya dipakai buat makan dan seterusnya. Tapi kalau kita ajarkan bagaimana cara memutar uang itu dengan cara usaha, kita berikan pelatihan bagaimana cara membuat ini untuk dijual, atau gimana cara memutar uang tersebut sebagai modal usaha sehingga dia bisa berwirausaha sendiri, sehingga mendapatkan keuntungan yang cukup untuk dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Ini lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan donasi, bantuan kepada orang yang membutuhkan, tapi tanpa ada apanya, tanpa ada edukasi, pelatihan, pembelajaran untuk dia bisa memutar uang tersebut sebagai modal usaha. Ini yang perlu kita evaluasi ketika kita memberikan donasi atau bantuan tersebut. Penting ya kita memberikan pelatihan atau edukasi untuk mereka sehingga mereka bisa memutar uang tersebut sebagai modal usaha. Ya, dan itu lebih manfaat daripada kita hanya sekedar memberikan bantuan tanpa adanya edukasi. Ini hanya saran bagi teman-teman yang mungkin terjun di bidang sosial seperti ini. Maka penting dibuatnya edukasi ketika memberikan donasi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan orang yang mau belajar agama. Orang yang berjalan belajar agama dari rumahnya pergi untuk mencari hadis Nabi SAW, untuk belajar Al-Quran, tafsirnya, untuk belajar bagaimana tentang fikih, ibadah sehari-hari, sehingga dia amalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Ini keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul di masjid untuk saling mengajarkan ilmu agama. Terlebih lagi Al-Quran, terlebih lagi adalah Kitabullah dan hadis Nabi SAW. Maka keutamaannya diantaranya adalah akan turun kepada mereka rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diliputi oleh malaikat dan akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran adanya malaikat, isbat al-malaikah, adanya malaikat makhluk Allah dari alam gaib, yang mana malaikat sangat banyak jumlahnya. Ya, jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah malaikat. Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa saja yang lambat dalam beramal tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna nasab la yanfa'u sahibuhu idza akharahu an salihil a'mal. Bahwasanya nasab itu tidak bermanfaat bagi pelakunya jika dia lambat dalam melakukan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun dia keturunan bangsawan, walaupun dia keturunan nabi katanya. Ngaku-ngaku keturunan apa? Nabi. Tapi
tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka percuma nasabnya. Walaupun dia mengaku-ngaku keturunan Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Lahab pamannya Nabi, saudaranya Nabi. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi nasab tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Yang paling utama di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha istafa min bani Ismail Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Wa qala khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqahu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya Allah memilih dari Bani Ismail, dari keturunan Bani Ismail, Nabi Ismail adalah Kinanah, dan Allah memilih dari Kinanah Quraisy, dan Allah memilih Quraisy dari Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian ketika masuk Islam, jika mereka faqih dalam masalah itu dan mereka mengamalkan agama Islam. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, hadis ini menjadi hadis yang sangat agung dalam al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal perbuatannya. Kalau misalnya dia biasa membantu, melapangkan, memudahkan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kelapangan bagi dia. Dan jika dia menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk beramal dan mampu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan, diberikan kemampuan untuk bisa menolong sesama kaum muslimin, menutup aib sama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.